Tentunya bagi masyarakat Amerika, ini happy news karena, dengan diangkatnya Biden nanti menjadi calon presiden yang unggul tentunya akan banyak, menimbulkan stimulus yang dibutuhkan oleh perekonomian Amerika yang selama ini di-cancel oleh senat mayoritas yang diduduki oleh GOP. House of Representatives telah mengusulkan sejak summer tapi tidak disetujui oleh Senat. Jadi kalau misalnya Senat ini diambil alih juga oleh Partai Demokrat dan presidennya Partai Demokrat, agak menguntungkan karena ekonomi Amerika sedang membutuhkan stimulus. Fed Chairman saja sudah mengusulkan bahwa harusnya terjadi pengeluaran uang, tetapi tidak dilaksanakan oleh Senat Republican. Mhm. Tapi kalau kita misalnya berkaca pada Pilpres 4 tahun lalu di mana Hillary Clinton ini memenangkan popular vote tapi kalah begitu di electoral vote, dan kalau kita lihat saat ini juga untuk popular vote memang Trump unggul tapi secara electoral vote Joe Biden yang unggul begitu. Anda melihatnya seperti apa peluang Joe Biden bisa melenggang ke Gedung Putih mengalahkan Trump? Saya mengharapkan Joe Biden, ya saya bias dalam artian sebuah keadilan itu lebih baik untuk perekonomian dibandingkan sebuah perekonomian yang tidak adil. Karena semakin banyak yang berpartisipasi dalam perekonomian tersebut, inovasi juga lebih mudah dan akhirnya perdagangan juga meningkat karena tidak ada restriksi yang bersifat nasionalis, oke. Uh, Trump selama ini menjual kampanye dengan menyatakan America First, yaitu nasionalisme Amerika. Terbukti bahwa hal ini tidak mencapai tujuannya karena sebetulnya globalisasi itu sudah terikat sedemikian rupa sehingga disebut chain globalization, susah meng-uncouple hubungan antar negara. Jadi kalau misalnya mau memisahkan hubungan antar negara, itu membutuhkan keahlian-keahlian yang begitu rumitnya sehingga bisa menimbang cost benefit-nya. Kalau misalnya dia tidak mempunyai staf ahli yang selama ini sudah dikurangi karena dibirokratisasi dan diregulasi, tentunya tidak akan tahu apa akibat selanjutnya. Ternyata kan petani Amerika dirugikan dengan adanya tarif ini karena Cina tidak mau membeli hasil-hasil produk mereka sehingga pemerintah harus mensubsidi pertanian Amerika. Juga barang-barang menjadi lebih mahal dan akhirnya konsumen harus memikul harga yang lebih mahal karena tarifnya itu dibebankan kepada konsumen. Jadi sekarang mana yang lebih baik? Tentunya adanya likuiditas itu akan membantu karena mayoritas rakyat Amerika menderita karena kehilangan mata pencaharian. Lalu bagaimana mereka harus membayar tempat tinggalnya, bagaimana mereka harus membayar makanannya. Sedangkan Partai Republik ini ingin memotong segala yang membantu rakyat Amerika. Misalnya food stamps akan dihapuskan. Untung dibela oleh seorang hakim yang mengatakan bahwa food stamp tidak boleh dihilangkan. Jadi masyarakat Amerika berbaris untuk mencari makanan gratis di food bank. Nah, ini kan sebuah refleksi yang kurang baik ya bagi keseluruhannya. Karena semakin banyak orang yang tidak memiliki rumah, mereka jadi homeless. Homeless dan tidak mempunyai income dan tidak bisa masuk lagi ke dalam pool orang yang mencari pekerjaan karena akhirnya kehidupan mereka merosot tajam. Mhm.